Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai judul, aku bakalan budgeting untuk minggu keempat di bulan Juni ya teman-teman. Gak terasa ya, kita udah berada di akhir bulan dan saatnya kita untuk budgeting di minggu berikutnya ya teman-teman. Nah, sebelum budgeting aku mau evaluasi dulu ya untuk budget di week ketiga bulan Juni ini. Untuk evaluasi kali ini itu gak banyak yang tersisa ya teman-teman. Seperti biasa, itu yang tersisa adalah untuk beras, itu masih ada sisanya ya di 3.000. Beras ini aku beli 6 kilo ya teman-teman. 6 kilo itu harganya 87.000 ya. Jadi untuk beras itu alhamdulillah tahan sampai seminggu sebanyak 6 kilo ya, dengan 5 orang dewasa di rumah. Kemudian ada untuk gas dan galon, itu masih ada sisa uangnya sebesar 12.000 lagi ya teman-teman, alhamdulillah. Kemudian ada juga untuk yang terakhir itu uang pegangan. Uang pegangan itu ada sisanya sebesar 2.000. Disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa tujuan aku bikin video ini bukanlah untuk pamer gaji suami atau ria, tapi di sini aku hanya sharing aja ya, berbagi pengalaman gimana keseharian aku dalam mengatur uang gaji yang diberikan suami 1 kali seminggu ya teman-teman. Di sini perlu teman-teman ketahui kalau aku hanya mengelola 600.000 ya yang udah dikasih suami. Jadi semua gaji suami aku itu bukan aku yang pegang ya teman-teman. Aku hanya mengelola di 600 ya. Makanya di sini aku nggak bikin untuk pegangan suami karena memang suami udah punya pegangan sendiri ya teman-teman. Oke, untuk sisa minggu ini itu ada sekitar 17.000 ya, alhamdulillah masih di on budget ya teman-teman, dan alhamdulillah juga itu masih ada sisanya. Nah, ini aku mau keluarin ya satu persatu di amplop yang masih ada tersisa uangnya. Nah, buat teman-teman yang mau desain amplop kayak aku ini, boleh nanti klik linknya di description box ya teman-teman. Berapapun yang tersisa harus tetap disyukuri ya teman-teman, karena memang seperti itulah budgeting. Kadang ada hari dimana plus dan kadang ada juga hari dimana minus ya teman-teman. Di sini hanya suami aku yang bekerja ya, dan aku hanya seorang ibu rumah tangga dan belum dikaruniai anak ya teman-teman. Di rumah itu ada 5 orang dewasa, dan untuk budgeting aku ini alhamdulillah itu cukup ya buat 5 orang dewasa. Untuk bagian cabai, bawang atau segala macamnya itu suami aku ya, dari suami aku, karena suami aku dagang itu ya teman-teman. Nah, untuk sisa budgeting ini udah aku keluarin ya dari amplopnya masing-masing, dan untuk totalnya itu ada di 17.000, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk sisanya ini aku nggak bakalan simpan ya, atau maksudnya aku nggak bakalan masukin ke saving challenge, tapi aku bakalan simpan aja ke dalam amplop ini. Untuk setiap sisa budgeting aku bakalan masukin ke dalam amplop ini ya teman-teman, dan nggak akan aku pakai sampai di akhir bulan nanti. Nah, pas di akhir bulan baru nanti aku buka ya amplop ini, aku hitung berapa total sisa semua dari budgeting aku tiap minggunya itu ya teman-teman. Oke, untuk evaluasi itu aku udah selesai ya. Lanjut ke budgeting untuk minggu keempat di bulan Juni ini ya teman-teman. Seperti biasa itu pendapatan nggak pernah berubah ya. Untuk pendapatan aku itu di 600.000 per minggunya, dan ini tuh bukan
gaji suami aku semuanya ya. Ini tuh memang uang yang dikasih suami ke aku untuk dikelola di rumah ya teman-teman. Untuk biaya suami sendiri itu udah ada ya dari pegangan sendiri, karena aku memang nggak mengelola semua gaji suami ya teman-teman. Untuk tabel ini itu ada di sebelah kanan, aku bikin tabel pendapatan. Ini teman-teman bisa bikin ya, kalau suami istri bikin 2 ya teman-teman. Gaji suami berapa, gaji istri berapa, dan semuanya ditotalin. Kalau di sini aku cuman 1 ya, itu gaji suami di 600.000. Kemudian lanjut untuk bagian saving. Setelah menulis pendapatan, ini aku bikin tabel di bawahnya itu bagian saving. Itu aku saving di 40.000 ya teman-teman, untuk dana darurat 30.000, dan untuk tabungan lebaran itu di 10.000 aja. Lanjut ya teman-teman ke bagian biaya tetap. Itu biaya tetap dimana biaya ini emang nggak bisa dirubah ya teman-teman, kayak pas gaji dapet, nah biaya tetap ini yang harus bayarkan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya hutang, boleh hutang dulu yang dibayarkan, kemudian baru biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap aku sendiri itu cuma ada 2, yaitu untuk PDAM. Untuk PDAM ini aku budgetkan 50.000 ya teman-teman. Untuk PDAM di bulan lalu itu aku udah bayar kemarin, itu kenanya di 300-an lebih ya teman-teman. Dan nggak tahu juga di bulan berikutnya itu berapa. Jadi minggu ini aku anggarin dulu sebesar 50.000. Kemungkinan di minggu berikutnya itu bakalan agak gede ya teman-teman aku anggarinnya. Kemudian lanjut untuk orang tua di 60.000. Untuk total biaya tetap itu di minggu ini ada di 110.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut kita ke bagian biaya tidak tetap. Seperti biasa, untuk biaya tetap ini masih bisa kita otak-atik ya teman-teman budgetnya. Kemudian untuk kategorinya itu ada di bagian beras. Untuk beras ini aku budgetkan 90.000 ya teman-teman, karena biasanya aku beli beras itu 6 kilo dengan harga di 87.000 ya teman-teman. Alhamdulillah itu cukup sampai seminggu ya. Kemudian lanjut untuk makan. Untuk makan di sini aku anggarin di 180.000. Kemudian lanjut untuk groceries, aku anggarin di 60.000 dulu ya teman-teman. Groceries ini selalu yang paling banyak gitu ya teman-teman pengeluarannya. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku rasa setiap minggunya itu emang banyak banget untuk pengeluaran groceries, dan itu aku pakai uangnya itu dari uang pribadi aku ya teman-teman. Kalau misalkan ada nih yang kurang gitu, jadi mau dianggarin agak besar, nanti budget lain bakalan terganggu juga ya teman-teman. Jadi aku anggarin di 60.000. Sebenarnya untuk groceries ini rata-rata itu budgetnya per minggunya itu aku anggarin 75.000 ya teman-teman, sampai 80.000. Nah itu baru pas gitu ya teman-teman di pengeluaran aku. Tapi aku rasa ini memang agak banyak ya groceries ini, dan aku bakalan atur lagi ya, dan beli bahan-bahan atau barang yang emang udah habis stoknya ya teman-teman, baru aku beli. Kemudian lanjut untuk gas dan galon aku anggarin 45.000. Terus untuk transport 15.000, dan pegangan itu di 60.000. Untuk budgeting aku seperti itulah ya tiap minggunya, dan jangan lihat dari nominalnya teman-teman, tapi fokus aja di caranya. Oke, seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, setelah saving challenge amplop itu aku kan udah unboxing 3 kali ya teman-teman. Nah aku pengen bikin saving challenge the power of 5.000 ya. Jadi setiap ada uang 5.000 bakalan aku tabungin ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ada dari penghasilan tambahan, sisa dari penghasilan tambahan aku. Jadi hari ini aku mau isi dulu ya saving challenge the power of 5.000. Itu ada 3 lembar ya teman-teman. Untuk pengisiannya itu, untuk mengisi trackernya itu aku pakai stiker gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, maaf banget ya blur gitu, aku baru nyadar, dan semoga aja nggak terlalu
mengganggu penglihatan teman-teman ya. Nah, ini aku tempelin di setiap bulatan itu stiker sebanyak berapa duit yang aku simpan tadi ya. Itu kan tadi ada 3 lembar ya, jadi aku kasih stiker 3 buah di setiap lingkaran itu ya teman-teman. Tandanya itu aku udah isi di 3 lembar. Untuk trackernya itu boleh ya teman-teman, ada linknya di description box juga, tracker The Power of 5000 ini. Nanti klik aja link di bawah ini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk saving challenge The Power of 5000 bisa keisi dalam minggu ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku sampai selesai. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.